Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan TV kembali, kecuali bule yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun tatkala mendengar bunyi gagang pintu yang bergerak, seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang juga tidak enak, aku membangunkan nenek. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu itu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun, dan gagang pintu itu pun kini telah berhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur. Namun saat itu aku masih penasaran, benarkah tidak ada orang atau nenek yang salah lihat? Aku pun mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa mencapai jendela itu. Yang benar saja, aku saat itu melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam, memakai tongkat dari kayu yang berada di depan pintu. Aku juga tidak mengetahui wajahnya, karena memang tertutup dengan jubah. Seketika aku pun turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek, yang saat itu masih diam dan juga kembali tidur. Hingga keesokan harinya, kami masih mendapati bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa aku di rumah nenek. Saat hari di mana bule sudah terbangun, bule kembali normal. Bule pun merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya kembali normal. Sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati, karena setiap malam Selasa dan Jumat Pale bersiaga menjaga bule. Semua keadaan menjadi tenang. Bule pun kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi yang sudah lama hilang saat itu. Sampai pada suatu sore, bule pun mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah sangat lama ia merindukan pergi dengan bule. Tapi saat itu aku masih ragu sebenarnya, mengingat pesan mama yang demikian, yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu bule pun memaksaku. Jadi ya sudahlah, pergilah kami bertiga dengan sepeda pancal. Sementara bule yang mengendarainya dan Titi di tengah, dan aku duduk paling belakang. Saat itu pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesankan untuk kami 2 porsi sate ayam dibungkus dengan sambal dipisah. Namun bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikirku saat itu, mungkin bule mau memasaknya sendiri di rumah. Pulanglah kami bertiga sampai di rumah. Aku dan Titi pun makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena saat itu aku merasa haus, aku pun berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu di dapur, ku dapati bule memakan sate mentah itu. Aku pun langsung mengurungkan niatku saat itu, menutup pintu sepelan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku, yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan, akhirnya dia pun berbunyi. Bule menoleh melihat ke arahku, dengan wajah yang tersenyum lebar dan gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titi untuk bersembunyi di dalam kamar. Sepertinya Titi pun juga sudah paham. Hingga singkat cerita, setelah kejadian saat itu, dalam beberapa hari sebelum masa liburanku telah habis, bule pun tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih tetap setiap malam ku dapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagang, dan agaknya kami semua tahu itu pasti bukan manusia. Kami pun memilih mengabaikannya. Hingga suatu pagi aku masih ingat, 3 hari sebelum aku pulang. Sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan hari itu untuk kembali bermain dengan Yaya, menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya, Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya, tempat kami bermain dulu. Masih dengan pakaian yang sama, tapi saat itu bedanya, Yaya membawa boneka beruang kecil.
Mau main boneka? Kataku. Enggak, ini boneka diberi mama sama papa, kata Yaya. Aku kurang 3 hari lagi mau pulang. Kemana? Di sini saja, jawab Yaya kepadaku. Gak bisa, aku harus sekolah. Kamu emangnya gak sekolah? Kataku. Aku gak boleh sama mama papa. Jelas saya agaknya aku sedikit mengerti. Bukan masih belum curiga. Aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih memilih homeschooling, yaitu menghadirkan guru ke rumahnya. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang kaya yang seperti itu. Dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan juga rumahnya yang besar itu, agaknya dia pasti adalah anak dari orang kaya, pikirku saat itu. Oh, kamu homeschooling ya? Tebakku tidak ada jawaban. Dia pun hanya diam. Tanganmu kenapa dingin sih, Yaya? Protes Titi saat ia berusaha mengajak Yaya mencari daun-daunan untuk bahan masak-masak dari kami. Gak apa-apa, rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu, jelas Yaya saat itu. Percakapan mereka pun masih bisa kujangkau dengan indraku. Enak banget dong. Boleh gak aku main ke dalam rumahmu? Kapan-kapan pas kalau udah pulang. Jangan, mama papaku gak suka. Ya. Gerutu Titi mendengar jawaban dari Yaya. Saat itu kami pun bermain sampai larut sore. Seperti biasa setelahnya kami pamit. Tapi saat itu aku dan Titi memutuskan untuk putar balik, melewati sungai mencari jenang nenek saat itu tersangkut atau tidak. Kami pun mengitari sungai kembali. Aku lihat di seberang sungai itu sosok yang sama, tempat yang sama. Si badan panjang dengan tangan mini itu memandangi kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titi untuk berlari. Aku pastikan Titi tidak melihatnya, karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari, padahal aku saat itu sedang ketakutan. Singkat cerita, kami pun berhasil menyusuri sungai itu. Tibalah kami di samping kebun tela yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meteran itu. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. Hahaha, kamu tuh mau ngajak balapan malah gandeng aku. Gimana sih? Celoteh Titi kepadaku. Diem deh, kataku yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. Ti, ini jam berapa ya? Tanyaku. Entah, tapi aku sudah dengar azan asar tadi. Mungkin sekarang jam 4:30. Jawabnya enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku pun kembali berdegup dengan kencang, mengingat kurang 30 menit lagi jam 5, jam dimana mama berpesan agar aku berada di rumah. Bagi Titi yang tidak sensitif mungkin ini biasa, tapi bagiku tentu berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal aneh yang aku lihat. Yaudah, ayo cepetan pulang, sembari kurai tangan Titi saat itu. Kali ini kami pun berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian sejak tadi. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara kerasak, kerasak. Aku pun tidak bisa menirukan dalam tulisan ini, tapi suara itu seperti seseorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. Itu suara apa ya? Kataku kepada Titi. Burung kali, kan banyak burung di sini, jawab Titi. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mau kemana? Aku ikut. Saat itu Titi pun mengikutiku. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Le. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah yang pucat, memegangi kresek berwarna hitam. Ada apa, Nduk? Cari apa? Katanya. Enggak, Pak. Saya kira siapa? Kataku dengan lega. Emang kamu kira siapa? Sambil tersenyum saat itu. Dan saat itu, tiba-tiba bapak-bapak itu pun kepalanya terputus dari badannya yang terjatuh di ilalang itu. Masih dengan senyum badannya pun kemudian meraba-raba mencari kepalanya. Kemudian dimasukkannya ke dalam kresek. Tanpa pikir panjang aku pun langsung lari menangis dan berteriak. Sampai di rumah nenek menenangkan kami. Aku hanya diam.
Namun Titi menceritakannya kepada nenek. Nenek pun menasihati kami agar tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titi mengatakan padaku satu kalimat. Itu ayah Yaya, kata Titi sembari menangis. Itu ayah Yaya yang aku lihat saat pertama kali kita ketemu. Titi pun menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar membayangkan itu adalah ayah Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia. Berarti selama ini kami bermain dengan hantu. Tepat setelah itu aku pun demam. Dan Pak Lek pun menelpon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Lek setiap malam aku selalu meracau memanggil-manggil nama mama. Saat kutanya Pak Lek, apakah mama bapak sering menanyakan kabarku saat aku di sini? Pak Lek menjawab bahkan setiap hari bapak mama menelpon Pak Lek. Mereka khawatir akan keadaanku. Tapi Pak Lek hanya menjawab tidak terjadi apapun. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya. Karena Pak Lek kasihan dengan Titi kalau aku ditinggal sendirian. Hingga singkat cerita bapak mama pun menjemputku. Pak Lek baru menceritakan segala kejadian yang kualami selama kurang lebih 20 hari di sini. Cukup dengan cerita Pak Lek, mama pun semakin terburu-buru membawa aku pulang ke Madiun, meninggalkan Titi yang menangis saat ku tinggal pulang. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami pun tiba di Madiun. Mama masih menangis tak tentu arah. Dan ku dengar percakapan mama dan bapak saat itu. "Pak, coba undang Arif ke sini, Pak," kata mama. Arif itu merupakan warga desa kami yang mempunyai kemampuan sixth sense ataupun indera keenam, bukan dukun ataupun kiai. Hingga singkatnya sore itu bapak pun langsung bergegas menemui Mas Arif untuk memintanya datang ke rumah. Mama khawatir jika terjadi hal di luar masuk akal kepadaku. Dengan beberapa kejadian yang kualami belakangan ini, demamku pun juga terlihat aneh. Sudah diminumi obat tetapi tidak juga kunjung reda. Aku pun merasakan setiap kali mataku terpejam, seseorang memanggil-manggil namaku. Dan yang pasti itu bukanlah manusia. Aku menceritakan semuanya kepada mama. Oleh karena itulah alasan Mas Arif dimintai tolong oleh bapak. Bukan berarti kami percaya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena sakitku ini bukan sakit biasa, maka kedua orang tuaku pun berusaha dengan cara lain untuk menemukan obat. Karena obat medis sudah tidak mempan. Singkat cerita, Mas Arif pun datang dan langsung menemui. Yang saat itu aku masih terbujur lemas di kasur kecilku. Mas Arif langsung memegang tanganku, memejamkan matanya. Kemudian tangannya pun berpindah ke kepalaku. Masih memejamkan matanya, bapak dan mama pun terlihat was-was di ujung pintu. Kemudian Mas Arif meminta bapak untuk diambilkan gula batu berwarna putih dengan segelas air. Bapak pun mengambilkannya di dapur. Lalu diberikannya bahan-bahan yang diminta Mas Arif dan dibacakan doa olehnya. Setelah Mas Arif selesai membacakan doa, aku pun disuruh meminum air itu. Setengahnya dipercik-percikan ke sekujur badanku. Setelahnya Mas Arif berbincang dengan kedua orang tuaku di depan pintu. Aku juga masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Pak, ini kalau aman, gak ada yang ikut," kata Mas Arif. "Tapi kenapa Mas, demamnya gak turun-turun ya Mas?" tanya mama. "Jadi begini Bu, kalau itu dari kecil paling dekat dengan kakeknya ya?" tanya Mas Arif. Kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari bapak. Kakekku di Madiun, ayah dari bapak. Karena bapak mama punya toko di kota, mengharuskanku untuk tinggal di rumah bersama kakek nenek. Saat malam hari saja aku bertemu kedua orang tuaku. Kakek nenek Madiunku sudah wafat saat aku masih berumur 5 tahun. Kakek meninggal lebih dulu dan nenek menyusul 6 bulan setelahnya. "Iya Mas Arif, deket banget, gak pernah mau lepas. Soalnya cucu kesayangannya." "Memangnya ada apa ya Mas?" jelas bapak saat itu. Mas Arif pun mengulas senyum di wajahnya. "Pantes Pak, kalau ini punya penjaga yang kuat. Kayaknya dikasih langsung turun-temurun dari kakeknya. Demamnya Galuh ini ada sangkutannya dengan penjaganya itu. Selama Galuh ke Ngawi, Galuh kan mengalami beberapa kejadian tak kasat mata. Galuh ini sedikit bandel. Anaknya terlalu penasaran. Jadi banyak makhluk yang tertarik dengan dia. Sampai membuat penjaganya itu jaganya terlalu ekstra.
Galuh kedepannya akan terus kayak gini, Pak. Karena dia itu anaknya memang sudah bakat dari lahir, sensitif dengan hal-hal seperti itu, Pak. Dia akan terus gampang melihat hal-hal gaib. Ditambah dia punya penjaga yang ekstra ketat. Akan banyak makhluk dari dunia lain yang tidak menyukainya, namun enggan untuk mendekat atau melukai Galuh. Karena ya istilahnya apa ya, penjaganya itu udah berumur ratusan tahun, turun-temurun gitu, Pak. Terang Mas Arif. Itulah sangat serasi sama dengan yang kualami. Padahal bapak tidak menceritakan bahwa saat itu polaku melebihi detektif Conan. Mas Arif, sekalian saya mau tanya, Mas Arif bisa nggak lihat dari sini apa yang terjadi sama bulenya Galuh pas itu? Tanya mamaku kepada Mas Arif. Sedikit banyak saya tahu, Bu, papar Mas Arif. Kenapa, Mas? Kenapa adik saya bisa makan hewan hidup-hidup? Tanya mama dengan suara serak. Saya tidak tahu pastinya, Bu. Yang ikut adik ibu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi saya yakin ibu pasti lebih tahu cerita ini. Yang perlu saya sampaikan, hanya adik ibu itu saat ini jiwanya sudah menjadi jaminan makhluk itu. Adik ibu merelakan jiwanya sendiri buat melindungi anaknya. Seharusnya jin itu sudah berpindah ke anaknya saat usia dia 7 tahun dengan meminum darah dari anak itu. Namun saat kejadian itu, dimensi lain jiwa adik ibu memberontak. Dia melawan dengan sisa energi yang dia punya, Bu, agar jin itu tidak membawa anaknya. Dan akhirnya jin itu kini memegang kendali jiwa adik ibu. Maaf ya, Bu, bisa saya katakan saat ini adik ibu itu seperti mayat hidup. Jiwanya sudah tidak ada lagi di sana, Bu. Sesekali dia akan sadar, tapi hampir 80% saat ini sudah tidak dia lagi. Dan untuk mengeluarkannya pun juga susah, Bu. Karena perjanjian ini sudah bukan lagi dengan arwah atau setan, tetapi sudah dengan jin hitam. Dan hanya taruhan nyawa, Bu, jalannya. Mama tidak bisa berkata apa-apa lagi mendengar itu. Tidak tega dirinya jika harus mengabari Pak Le tentang apa yang Mas Arif katakan. Karena Mama tahu jauh di dalam sana Pak Le sangat menyayangi bule. Dia akan melakukan apapun demi bule. Singkat cerita, aku pun menjalani kehidupanku di Madiun seperti biasa. Sekolah, bertemu teman-teman manusia, juga bertemu mereka yang tak kasat mata. Sudah seminggu aku di Madiun kangen juga dengan Titi yang setiap hari menghabiskan waktunya dengan bermain denganku sepuasnya. Mengalami hal-hal aneh berdua. Sampai suatu hari aku pun merengek pada bapak untuk teleponkan Pak Le. Pak, aku ingin bicara dengan Titi. Bapak pun mengiyakan permintaanku, mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi Pak Le jam 7 malam. Halo, Assalamualaikum. Gimana Yan kabarnya? Tanya bapak. Alhamdulillah. Mas Yat, Mas gimana? Tanya Pak Le di seberang sana. Alhamdulillah. Sari gimana Yan? Ini Mas, ada kabar aneh lagi dari Sari. Baru kejadian kemarin malam. Jelas Pak Le Yanto. Buru-buru aku pun mendekat memasang telingaku sebaik mungkin agar tidak terlewatkan satu kata pun kalimat dari Pak Le. Innalillahi, kabar apa lagi Yan? Resah bapak. Mendengar bapak berucap seperti itu, buru-buru mama juga menghampiri bapak untuk mendengarkan cerita dari Pak Le. Jadi gini Mas, udah lama Sari itu gak bertingkah aneh-aneh. Udah sedikit banyak kembali kayak dulu lagi. Ya kan aku tenang toh Mas. Aku tinggal kerja. Aku tinggal cangkruk pas malam. Soalnya udah lama juga aku gak kumpul sama tetangga Mas. Takut dikira apa-apa kan. Ya sudah, pas itu aku rencana nobar sama Pak Kasim di rumahnya lihat bola. Ya malam itu kira-kira jam 8 Mas. Aku juga sudah pamit sama Simbo, Sari sama Titi. Belum ada Mas, aku tinggal 2 jam. Mbok menangis menghampiri aku di rumah Pak Kasim. Katanya aku disuruh pulang. Ya wes aku pulang toh. Di perjalanan aku tanya Mbok ada apa. Karena Mbok gak mau cerita pas di rumah Pak Kasim. Kata Mbok Sari sudah gak ada di rumah Mas. Padahal tadi pamit buat tidur pas aku berangkat.
Dan singkatnya, aku pun mencari Sari, Mas. Terus singkatnya, aku tanya ke bapak becak yang mangkal di sana, Mas. Dia tahu alurnya, sampai dia yang nolongin Sari. Kata bapak itu, bapak pas mau beli kopi di warung dekat jalanan sawah, dekat jalan raya itu, bapak lihat ada cewek lari, gak pakai sandal, matanya melotot tapi senyum menyeringai. Dan saat itu katanya, tiba-tiba dia tuh mematung, diam. Terus dia jalan meloncat seperti pocong. Kemudian dia menyeberang ke tengah jalan-jalan dan menyetop semua bus yang lewat dengan jari telunjuk yang menunjuk ke atas, Mbak. Entah apa maksudnya. Akhirnya busnya pun berhenti. Setelah ada anak remaja, sepertinya dia indigo. Dia teriak-teriak untuk menghentikan busnya pada sopir, karena jika tidak, jika bus itu menabrak Sari, bukan Sari yang mati, Mbak, tapi seluruh penumpang bus itu yang akan kecelakaan. Innalillahi. Terus gimana, Yan? Sekarang Sarinya baik-baik saja? Tanya mama, tangisnya pun telah pecah. Gak apa-apa, Mbak. Kemarin Pak Amsar kesini lagi buat ngobatin Sari lagi. Kalau Titi gimana? Titi juga gak apa-apa, Mbak. Dia sekarang tinggal sama Mbak Yuku, karena di sana juga ada anaknya Mbak Yuku. Jadi dia ada temannya. Gak jauh kok, Mbak. Hingga singkatnya setelah percakapan itu, setiap kali mama bertanya tentang kabar bule, Pak Le selalu menjawab masih sama, masih dengan gerakan sholat yang tidak sewajarnya itu. Dan setelah kejadian liburanku itu, mama bapak tidak lagi membawaku ke Ngawi, bahkan saat lebaran, karena mereka masih trauma sepertinya dengan apa yang aku alami. Jadi lebih memilih untuk menjaga jarak dan bersilaturahmi melalui HP. Hingga singkatnya 1-2 tahun telah berlalu, sampai akhirnya aku menginjak usiaku yang ke-10. Saat itu Titi juga berusia 10 tahun, lebih 1 bulan tepatnya. Telepon bapak pun berdering. Saat dibaca ternyata Pak Le menelepon. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Yan? Sari hamil, Mas. Alhamdulillah, udah jalan 4 bulan. Tapi aku baru tahu sekarang. Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena berita gembira ini, tapi bapak ingat apa yang dikatakan oleh Arif 2 tahun yang lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun, bayi itu tidak akan selamat. Tapi tidak mungkin bapak mengatakannya pada Pak Le. Tidak mungkin bapak mematahkan rasa gembira itu, karena pikir bapak masih ada kemungkinan beberapa tahun ke depan sebelum bayi itu berusia 7 tahun. Siapa tahu kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Tapi kok gak ketahuan sih, Yan? Padahal kan udah 4 bulan. Tanya bapak berusaha sebisa mungkin tidak mengubah nada bicaranya. Iya, Mas. Soalnya beberapa bulan ini Sari juga kumat lagi. Tapi aku sengaja memang tidak mengabari saudara-saudara, Mas, karena masih di tahap gak terlalu ekstrim. Kumat gimana, Yan? Tanya bapak penasaran. Sari itu sekarang sering kumat, Mas. Jalan kayak kera, sama kayak pas dia kumat di pundan itu. Bahkan 2 bulan lalu warga juga geger gara-gara malam jam 12 lihat Sari ada di atas genteng. Entah bagaimana cara dia naik sampai di atas sana, tidak ada yang tahu, Mas. Tapi kalau dihitung Sari pas kejadian itu, dia udah hamil 2 bulan. Tapi bayinya gak apa-apa. Anakku kuat, Mas. Celoteh Pak Leyanto. Batin bapak pun mengamini. Semoga memang anak itu kuat menjaga dirinya sendiri. Bapak pun lalu memberitahu mama atas berita itu. Dan mama sama dengan bapak memikirkan bagaimana nasib bayi itu selanjutnya. Namun Allah memang maha baik. 9 bulan sudah bayi itu berjuang di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya yang bahkan jiwanya pun tidak diketahui masih utuh atau tidak. Anak itu berjuang sendirian, dengan keadaan bule yang susah sekali untuk makan selayaknya manusia, dengan kondisi bule yang selalu memberontak jika dibawa ke rumah sakit. Alhasil Pak Le pun harus mendatangkan mantri atau dokter desa ke rumahnya. Sampai hari kelahiran itu telah tiba, yaitu Februari 2010. Anak perempuan cantik yang diberi nama Rani itu kini hadir melengkapi keluarga kami.
Namun agaknya semesta terlalu banyak menguji keluarga kecil dari Pak Le. Dengan kelahiran Rani, diiringi kondisi bule yang semakin parah, bule juga tidak mau makan selama 10 hari. Bule lemas dan selalu memuntahkan darah. Pak Le sudah tidak sanggup lagi dan membawa bule ke rumah sakit di Ngawi saat itu. 2 hari bule dirawat, dan hasil pemeriksaan kini keluar. Ternyata bule menderita kanker usus besar stadium 4, beserta komplikasi sirosis hati. Malang sekali nasib dari Pak Le. Melihat Rani berusia 10 hari, yang bahkan belum merasakan air susu ibunya, juga Titi yang masih membutuhkan ibunya untuk mendampinginya meraih cita-citanya, juga Pak Le yang masih membutuhkan bule, dan selamanya akan membutuhkan bule, bagaimanapun keadaan dari bule. Hingga hancur sudah saat itu Pak Le. Kami juga yang mendengar kabar tak kuasa menahan tangis. Sementara dokter di rumah sakit Ngawi saat itu tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena keterbatasan sarana dan juga prasarana. Oleh karena itu bule pun harus dirujuk di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Hingga singkatnya, teror baru pun dimulai selama 1 bulan bule menjalani perawatan di rumah sakit itu. Aku juga bertemu bule kembali setelah 2 tahun tidak berjumpa. Saat itu tanpa banyak berpikir, Pak Le bergegas mengurusi permasalahan administrasi agar bule cepat dibawa ke rumah sakit Ngawi. Pak Le ditemani oleh Bude, yang kebetulan rumah Bude tidak jauh dari rumah Pak Le, hanya berbeda kecamatan saja. Pak Le pun menitipkan bule pada Bude, yang saat itu Pak Le bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Bude, seperti gusar ditinggal berdua dengan bule dalam keadaan lorong yang sepi. Tidak ada orang yang lewat satupun. Padahal saat itu bule tidak sadarkan diri. Membuka mata pun tidak bisa. Bagaimana bisa Bude berpikiran bule bertingkah aneh lagi. Hingga singkat cerita Pak Le pun berhasil mengurusi administrasi. Cepat-cepat Pak Le menghampiri bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun saat berada di koridor, Pak Le kaget melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Le, "Ada apa mbak? Kenapa ngos-ngosan?" Tanya Pak Le masih dengan sorot mata bergetar. Suara pun bergetar dengan keringat yang menetes. Enggak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakannya saat itu. Ambulan bule pun datang dan dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Le dan Bude. Untuk kalian yang menanyakan Titi, Pak Le masih belum tega untuk membawa Titi melihat kondisi ibunya. Titi dititipkan ke Mbak Yu Pak Le dan nenek di rumah. Saat perjalanan Pak Le dan Bule selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Le gelisah, Pak Le mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan tengok kanan kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Le menengok ke depan, Pak Le melihat sopir itu matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya ia melihat sesuatu. Pak Le pun juga sudah bisa menebaknya. Tidak sekali 2 kali sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sekali sopir melakukan pengereman mendadak, seperti orang yang tidak fokus. Hingga 1 jam perjalanan akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak sopir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Le perhatikan mimik wajah sopir itu seperti ngos-ngosan. Saat itu petugas kesehatan IGD pun saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam dan ditemani oleh Bude. "Le, kamu gak masuk?" tanya Bude ke Pak Le yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. "Enggak Mbak duluan saja. Saya tinggal di sini sebentar saja Mbak. Nanti saya nyusul buat ngurus administrasinya langsung. Ini Mbak, bawa aja rekam medisari. Nanti kalau ditanya dokter, Mbak berikan aja ini." Pak Le menyerahkan stopma berisi rekam medis Bule kepada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Le dengan sopir ambulan yang saat itu lebih memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi kenapa?" tanya Pak Le kepada sopir ambulan. "Saya minta maaf ya mas, saya nggak ada niatan buat tidak respect dengan istri mas," jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Le. "Iya pak, santai saja nggak apa-apa. Tapi pak, saya nggak pernah bilang loh pak kalau itu istri saya. Bapak tahu dari mana?"
Tanya Pak Lek dengan mencecar. Sopir itu pun menghentikan kegiatan menyesap rokoknya dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. Saya tahu di perjalanan, Mas. Saya lihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama seperti dengan mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas, jawab sopir. Tapi Pak, istri saya masih hidup, jawab Pak Lek sekiranya tidak terima karena Pak sopir itu mengatakan arwah. Iya Mas, saya tahu, tapi saya gak tahu harus nyebutnya apa. Tapi sosok itu sama persis sama istri Mas. Dia nangis Mas, ngerangkul Mas. Terus saya dengar, aku titip anak-anak kita ya Pak, Didik Sari dan Rani, biar bisa jagain kamu gantian aku. Maaf, aku gak bisa memenuhi janjiku buat temenin kamu. Aku udah gak kuat Mas. Aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan keluargaku. Seperti itu Pak suaranya. Terus saya juga sudah berusaha buat nahan tangis Pak. Makanya saya jadi gak fokus. Tadi turun cepat-cepat meriksa apa istri Mas masih hidup. Ternyata masih. Terus saya bingung, kenapa pamit padahal masih ada. Tapi maaf ya Mas, jujur saja, saya lihat sosok yang menyerupai istri Mas itu. Di lehernya ada seperti rantai Mas. Rantai itu menyala berwarna biru, jawab Pak sopir. Pak Le pun hanya menangis, tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar terhadap pernyataan si sopir, meskipun batinnya hancur dan menolak pernyataan sopir itu. Buru-buru Pak Le pun mengusap air mata yang terus mengenang itu. Ya sudah Pak, makasih ya, sudah mau jujur dengan saya. Hati-hati di jalan ya Pak, jawab Pak Le menjabat tangan sopir itu, kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi bule. Singkat cerita, bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus pengganti dan lain-lain oleh suster. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapi dan siap, Pak Le pamit pada Bude untuk telepon bapak mama di luar. Saat itu Bude mengiyakan karena posisi di sebelah kamar bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude pun tidak sendirian. Pak Le pun bergegas keluar untuk menghubungi bapak. Halo Mas, Assalamualaikum. Ini kami sudah sampai di rumah sakit X, kata Pak Le. Waalaikumsalam. Gimana Yan? Di mana posisimu? Kata bapak yang sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping bapak ada mama yang menggandeng tanganku dengan cemas, karena memang saat itu sudah malam. Tidak tega kedua orang tua jika harus meninggalkanku sendirian di jam 10 malam. Akhirnya aku pun diajak saat itu. Dan aku kembali akan bertemu dengan bule. Entah aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu bule dan juga Titi. Meskipun saat itu Titi tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. Ini Mas, di ruangan X, di kamar ini, jawab Pak Le saat itu. Ya sudah, bentar lagi aku kesana ya, jawab bapak dengan tergesa. Ini sudah mulai beralih ke sudut pandangku lagi ya, karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung. Saat itu bapak pun mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dalam perjalanan itu pada mama. Mama, Bule gak apa-apa? Gak apa-apa, Nduk. Kamu tenang saja. Nanti di sana jangan nakal lagi. Kamu diam saja di samping mama ya. Jangan dekat-dekat bule dulu. Jelas mama mewanti-wantiku. Iya, Mak. Hingga 15 menit telah berlalu. Tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Le yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. Mas, Mbak, sapa Pak Le sembari mengelus rambutku. Ayo Yan, cepetan, ajak mama saat itu. Karena jarak ruangan bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu. Pak Le pun sempat bercakap dengan bapak dan mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulan tadi. Aku mendengarnya dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah di saat itu.
Posisi saat itu, aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Lek dan juga bapak. Kami melewati lorong rumah sakit yang di sebelahnya ada halaman, seperti taman yang cukup luas. Jam 10 malam tentu sudah gelap saat itu. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku pun melihat ke taman. Ada orang berjubah berwarna hitam, memakai tongkat di depannya. Sembari keris bercahaya biru terang terbang di samping orang itu, sama persis dengan yang kulihat di rumah nenek saat itu. Aku memejamkan mata sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang kubisa saat itu. Tidak menangis karena bagiku tidak seram. Ada yang lebih seram daripada itu. Hingga sampailah kami di ruangan bule. Mama pun langsung menangis di sana. Bude pun juga menangis. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu posisi di atas kepala bule ada jendela yang cukup lebar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak kutangkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku pun langsung membalikkan badanku, memeluk kaki bapak dan memejamkan mata. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu, karena aku merasa semua orang sudah keluar dari kamar bule dan menyisakan bule sendirian di dalamnya. Aku pun kembali membalikkan badan menghadap ke kamar bule. Saat itu, aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik kelambu. Kusibaklah kelambu itu. Kembali aku melihat bule yang tidak sadarkan diri dari beberapa menit yang lalu. Kini bule kembali meringis, melotot sambil berkamat-kamit melihat ke arahku. Hal itu tentu membuatku semakin kaget. Ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat juga ada 2 pocong yang sedang membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Kali itu aku sudah tidak bisa diam. Aku pun menangis tapi masih berusaha menahannya agar tangisku tidak terlalu terdengar. Bapak, aku mau pulang saja, Pak. Galuh mau pulang, kataku masih memeluk kaki bapak. Duk, kamu kenapa, Duk? Kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menduduk dan menanyakan hal yang sama kepadaku. Aku yang saat itu kecil sudah mengerti salah satu etika, bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak, hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menampakkan dirinya dan membuktikan eksistensinya. Apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Contohnya aku. Hingga saat itu bapak pun langsung mengerti agaknya dan menggendongku lalu berkata ke semua orang yang ada di sana. Gak apa-apa, Mbak. Galuh memang kadang sensitif anaknya. Apalagi ini kan rumah sakit, kata bapak. Semuanya menjadi kaget termasuk salah satu penunggu pasien samping kamar bule. Mereka melihatku karena melihat keadaanku yang semakin kacau. Bapak dan mama pun pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Hingga singkat cerita kami pun tiba di rumah. Bapak kemudian bertanya kepadaku, aku lihat apa? Terus aku pun menceritakan semuanya kepada bapak. Mama tercengang sepertinya kaget aku melihat sosok berjubah dan juga 2 pocong tadi. Aku yakin mama pun tahu mereka siapa. Karena dilihat dari ekspresi mama yang saat itu, sepertinya orang yang sangat ketakutan tapi tidak bisa memberitahuku apa yang telah terjadi. Ya Allah, Duk. Mama gak nyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini, Duk, kata mama. Imbas? Imbas katanya. Udah, Mak. Bukan imbasnya. Kan kamu dengar sendiri kata Arif. Kalau itu gak apa-apa. Emang udah dari sananya dia kayak gini, Mak. Bukan karena kamu. Tenang bapak kepada mama. Tapi lihat, Pak. Galuh jadi sering bentrokan sama Simbah. Sama jin-jin Simbah juga, Pak, ucap mama masih dengan menangis. Simbah? Yang mana dia? Yang masuk ke bule? Sosok pocong? Atau justru orang berjubah itu? Mak, jujur, aku pun tadi juga lihat sama yang kayak dilihat Galuh, Mak. Jadi ini gak ada hubungannya sama Galuh. Karena aku sendiri juga lihat. Bukan dia saja, Mak. Aku lihat memang ada orang berjubah hitam di luar jendela.
aku juga lihat ada 2 pocong yang mendampingi Sari. Tapi posisi saat itu, Mak, pocong itu gak nunduk ke Sari. Yang aku lihat, pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu. Jelas Bapak saat itu. Sepertinya masih ada yang kelupaan dari kalimat Bapak. Bapak tahu ada keris biru? Tanya aku kepada Bapak. Keris? Kamu tahu, Nak, ada keris? Di mana? Tanya Mama seraya memegang pundakku. Ada, Mak, di samping orang itu. Jelasku. Kenapa mereka kaget? Kenapa Bapak bisa lihat yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat Bapak pun menelpon nenek dengan menghubungi Mbak Yu Pak Le yang saat itu ada di Ngawi. Assalamualaikum, Nan. Tolong kasih HP-nya ke Mbok sebentar ya, kata Mama. Waalaikumsalam, Duk. Gimana Sari, Duk? Suara nenek di seberang sana. Masih sama, Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris yang dulu pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemuin gak ada itu, tapi cuma adanya keris. Keris yang pernah Mbok simpan, tapi tiba-tiba hilang. Mbok ingat? Tanya Mama dengan mencecar. Iya, Nduk. Mbok ingat. Keris yang hilang dulu kan? Katanya itu punya kakekmu. Kenapa, Nduk? Jawab nenekku. Kalau tahu, Mbok, kerisnya ada di mana? Jawab Mama seperti orang ketakutan. Di mana, Nduk? Kalau sama bapaknya lihat ada orang berjubah hitam yang ngikutin Sari sampai ke sini, Mbak. Tapi bapaknya gak lihat ada keris. Cuman Galuh yang lihat kerisnya ada di samping orang itu. Jawab Mama kepada si Mbok. Ini gimana, Mbok? Itu kakekmu, Nduk. Udah saatnya kakekmu jemput adikmu. Kita pasarin saja, Nduk, semua ke Allah. Mbok juga sudah ikhlas, Nduk. Jawab nenek dengan suaranya terdengar sesenggukan. Apa arti omongan dari orang dewasa itu? Mak, kenapa, Mak? Bule Sari kenapa? Tanyaku dengan suara lemas tanpa jawaban dari Mama. Bapak pun kini terdiam. Hingga singkat cerita sudah berhari-hari Bule berada di rumah sakit. Bapak Mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal, Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan juga berujung botak, masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu adalah kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama itu aku belum lagi diajak ke rumah sakit untuk menjenguk Bule. Cuman kata Bapak, ruangan Bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu sangat dingin. Sebagai orang awam seperti Pak Lek dan Budi, mungkin mengiranya itu adalah pengaruh cuaca, atau mungkin kebetulan bilik kamar Bule langsung terkena terik matahari dari luar. Padahal penyebab panasnya suasana itu karena menurut Bapak yang menjenguk Bule saat itu, tidak hanya manusia saja. Setiap Bapak bergantian menjaga Bule, selalu saja ada mereka yang gaib menghampiri Bule. Mulai dari 2 pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak-anak kecil seperti tuyul namun berkulit keriput berwajah tua, yang selalu datang membawa rombongannya. Hingga seminggu sudah Bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kalinya. Karena saat itu ternyata Bule mengalami kanker. Kankernya sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain, seperti hati dan juga lambung, sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan. Karena justru Bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya, dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan juga kemoterapi untuk memperpanjang usia dari Bule, bukan menyembuhkannya. Karena memang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan setelah telah menyebar kemana-mana. Posisi Bule pun sudah tidak bisa duduk apalagi berdiri. Setelah setiap minggu Bule menjalani kemoterapi, kini Titi dan Rani pun untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat Bule. Mereka datang bersama Mbah dan juga Mbak Yu Pak Le untuk menyewa mobil. Tapi karena Rani masih bayi yang berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Karena menurut mitos bayi rentan terkena sawan ataupun penyakit gaib.
jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi seperti rumah sakit. Akhirnya mereka pun berhenti di rumahku, menitipkan Rani dan segala perlengkapan bayinya ke mama. Aku pun sangat senang saat itu bertemu dengan Titi setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.